Solar plexus ini tidak seimbang. Kita mungkin sering merasa tidak dicintai, atau mungkin kita memiliki rasa cinta yang terlalu posesif gitu kan, cinta. Kalau kita mengatakan menahan nafas, tentu yang tidak boleh melakukan latihan ini adalah ibu hamil. Ibu hamil tidak diperbolehkan melakukan kumbhaka, penahanan nafas. Jadi biasanya gerakan ini tidak diperkenankan untuk ibu hamil. Kemudian bagi mereka yang sedang menstruasi. Menstruasi ini juga sebenarnya perlakuannya sama dengan ibu hamil. Jadi untuk mereka yang sedang menstruasi tidak disarankan melakukan latihan ini. Kalaupun sekarang ini adalah teacher training gitu, yang mana kita butuh melakukan gerakannya. Kalau memang kalian sedang menstruasi, cukup melakukan mungkin ya sekali, dua kali, beberapa putaran tanpa banyak memberikan penekanan gitu ya, dan tidak juga menggunakan penahanan nafas. Kebetulan saya juga sedang menstruasi, jadi mungkin saya tidak banyak melakukan gerakan, saya hanya memberikan contoh nanti. Jadi gerakan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil ataupun mereka yang sedang menstruasi itu adalah gerakan yang menekan perut. Yang mana gerakan-gerakan dari asana tantra ini akan banyak menekan perut, yang saya berikan setidaknya saat ini ya. Itu akan banyak melakukan penekanan pada perut karena memang lebih banyak dimaksudkan untuk memijat kelenjar yang ada di area perut bawah. Jadi di sana ada 3 cakra terbawah yang lebih banyak distimulasi dari asanas ini. Jadi di situ ada Muladhara Cakra di ujung tulang ekor, kemudian ada Swadhisthana Cakra pada area sakrum, dan Manipura Cakra pada area pusar. Memilih salah satu posisi kaki, posisi duduk, posisi tangan, dan kemudian setelah itu berkomitmen untuk tidak melakukan gerakan apapun. Gitu ya. Di bawahnya ini tentu latihan, karena ini adalah latihan mindfulness. Jadi tentu kita di sana membawa kesadaran akan nafas, latihan dengan penuh kesadaran. Jadi nggak sambil melakukan hal-hal lainnya misalnya, ataupun sambil ngelamun gitu. Jadi kita benar-benar menyadari apa yang kita lakukan. Penggunaan props kita sudah sering bahas, mengingatkan akan waktu yang masih tersisa. Jadi ini penting bagi mereka yang belum terbiasa dengan latihan yin. Tapi pada saat mereka sudah sering latihan yin, seperti kalian di sini yang sudah beberapa kali ikut Titi, saya sering tidak menyebutkan sisa waktu. Di awal-awal biasanya saya menyebutkan, kita masih punya 2 menit, kita masih punya 1 menit misalnya. Semakin lama saya biasanya tidak menyebutkan sisa waktunya. Jadi di situ ada tujuan yang ingin saya capai. Jadi pada saat kita masuk ke dalam sebuah pose, kemudian disebutkan kita akan menahan 3 menit. Kemudian setengah, misalnya setengah perjalanan 1,5 menit, kita bilang kita masih ada 1,5 menit lagi. Jadi tujuannya bagi mereka yang belum terbiasa, mereka memiliki gambaran, oh ya saya menahannya masih kira-kira 1,5 menit lagi gitu. Kalau yang sudah kesakitan, sudah sangat tidak nyaman, mereka bisa lepaskan. Tapi yang rasanya mulai nggak nyaman tapi masih bisa menahan, oh ya masih cukup nih, 1,5 menit masih bisa saya menahan, misalnya begitu. Tetapi bagi kalian yang sudah terbiasa melakukan yin, yang sudah paham batasannya, saya cenderung tidak memberikan waktu yang tersisa berapa lama, karena saya ingin melatih pikiran kita untuk tidak terpaku pada batasan waktu. Connective tissue ini termasuk di dalamnya tulang, ligamen, joint kapsul, tendon, dan fascia. Jadi itu semua adalah connective tissue kita sebutnya. Fascia itu sendiri melapisi atau membungkus sel terkecil di dalam tubuh, termasuk sel-sel otot. Jadi kenapa otot disebut dengan myofascia? Karena terdapat 30% fascia di dalamnya.
Kemudian dia juga membungkus organ. Jadi masing-masing organ itu dibungkus oleh fascia. Yang paling sering kita dengar adalah perikardium kan. Perikardium itu adalah fascia yang membungkus jantung. Paru-paru itu juga dibungkus oleh fascia yang sama dengan perikardium ini, yang disebut dengan pleura. Kemudian fascia ini juga membungkus semua rongga di dalam tubuh. Rongga dada itu dilapisi oleh fascia yang disebut dengan pleura, kemudian rongga perut. Fascia ini juga fungsinya adalah mengangkat organ. Jadi supaya organ itu nggak jatuh. Jadi menggantung organ kita sebutnya. Kemudian di situ juga membungkus tulang. Jadi bagian paling luar dari tulang itu dibungkus oleh fascia yang disebut dengan periosteum. Dan karena fascia ini melapisi dari bagian paling kecil sel sampai ke bagian paling luar tubuh, jadi sangat make sense kalau komunikasi terjadi di sini, karena fascia ini menghubungkan tubuh kita dari atas sampai bawah, dari luar sampai ke dalam, dari kulit sampai ke tulang, dari puncak kepala sampai ke jari kaki. Jadi semua itu terhubung melalui fascia, dan kekuatan dari kontraksi muscle itu juga disebarkan melalui fascia yang membungkusnya. Seperti yang mungkin sudah pernah saya jelaskan, bahwa seringkali isu-isu yang kita rasakan sebagai kekakuan pada tubuh, rasa sakit itu banyak berada pada fascia ini. Purusa ini adalah kesadaran, prakriti ini adalah bentuk materi berwujud. Kundalini ini adalah mewakili prakriti dalam kondisi yang diam ini. Terletak di Muladhara Cakra, di cakra terbawah. Jadi cakra terbawah juga disebut dengan Kula Kundalini biasanya. Jadi pada saat kita melakukan latihan-latihan spiritual, meditasi, Kundalini yang berdiam pada Muladhara Cakra ini bergerak ke atas. Dari yang paling kasar, fisik, menuju kesadaran yang lebih halus, melewati masing-masing cakra ini. Jadi di 5 cakra terbawah itu adalah mewakili 5 elemen, 5 unsur: tanah, air, api, udara, ether. 5 cakra terbawah ya, dari tenggorokan sampai ke tulang ekor. Kemudian cakra ke-6 ini adalah tempat kontrol bagi pikiran. Cakra ke-7 ini adalah tempat kediaman kesadaran makrokosmos. Jadi sebenarnya perjalanan spiritual kita sebut adalah perjalanan dari kekasaran, keduniawian menuju kesadaran yang paling tinggi. Karena pasti di situ ada hal yang ingin kalian dapatkan, bukan hanya sekedar berupa materi, tapi sesuatu yang lebih halus. Nah, di situ adalah kita sebut dengan praktek sadhana ini. Saat kita dengan sadar sudah memiliki kesadaran akan tujuan yang lebih halus dan memberikan upaya dengan sadar untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan tersebut, kita sebut dengan sadhana. Di situ kan butuh dipersiapkan kan. Yang pertama, tubuh ini adalah kendaraan bagi jiwa, bagi pikiran kan. Jadi yang pertama, tubuh ini juga harus dipahami, disadari bagaimana dia bekerja dengan baik, sehingga kita bisa mengembangkan kesadaran yang lebih halus. Bisa dibayangkan kalau kalian misalnya sakit-sakitan mulu, kemudian disuruh duduk meditasi setengah jam misalnya, atau melakukan latihan-latihan yang bersifat lebih halus gitu kan, ataupun mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan misalnya. Kalau kalian dalam kondisi sakit, apakah bisa menerima itu dengan baik? Kemudian setelah tubuh fisik ini, kita juga perlu memahami tubuh tidak hanya berupa tubuh fisik, tapi juga di sana ada kesadaran, pikiran, emosi. Kita menyadari bahwa kalau kalian misalnya nih, kok saya setiap
melakukan ini nih ada rasanya kok kayaknya takut duduk meditasi, rasanya takut gitu, jadi nanti jangan-jangan saya kesambet lagi, jangan-jangan nanti saya ketempelan gitu kan, sering pikirannya karena kita tidak menyadari kan, yang kita dipenuhi oleh berbagai prasangka. Kita mungkin tidak menyadari kenapa kok saya banyak prasangka. Nah, di sini nanti kita akan membahas biopsikologi cakra. Kita akan melihat bagaimana masing-masing cakra ini mengontrol kelenjar di dalam tubuh dan juga termasuk mengontrol kecenderungan mental emosional kita. Jadi saat ada ketidakseimbangan di sana, kita juga rentan terhadap emosi-emosi yang bergejolak ini. Kalau di titik 1 sampai 3, kita akan membahasnya dari sudut pandang TCM-nya. Nah, sekarang kita akan membahas dari sudut pandang tantranya.